Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas persiapan ujian tengah semester Matematika Ekonomi 2. Ibu harap saudara semua mengikutinya dengan baik ya, diulang lagi di catatan ya supaya lebih paham, dan ingat kembali ya kontrak perkuliahan kita bahwa bagi saudara yang bekerja sama ya dalam ujian artinya nilainya sudah dijamin ya. Nah, lebih baik mengerjakannya sendiri dengan hasil kerja sendiri ya. Daripada bekerja sama dengan teman gitu ya, atau mencontek gitu ya. Nah, sekarang kita lihat pembahasannya. Untuk soal pertama ini tentang limit ya. Andaikan harga jual sebuah mobil 27,5 juta, berarti harga jual berarti price ya, itu harga P ya. Berarti ini harga ya. Ini adalah P ya. Harga itu adalah P jika Q melambangkan sebuah mobil yang terjual dan R melambangkan penerimaan penjualan. Ingat lagi lambang R adalah penerimaan penjualan, artinya total revenue ya, penerimaan ya, R. Revenue itu adalah rumusnya apa? Yaitu P kali Q ya. Itu adalah fungsi penerimaan total ya, ini rumusnya ya. Jadi R melambangkan penerimaan penjualan dalam jutaan rupiah, tentukan fungsi penerimaan total. Berarti ini udah kita dapatkan ya, berarti R sama dengan P kali Q. Gambarlah grafiknya dan tentukan apakah fungsi tersebut berkesinambungan atau tidak. Coba jelaskan. Nah, sekarang kita lihat. Berarti kalau tadi itu R itu adalah P kali Q, P-nya berapa? 27,5 juta. Berarti 27,5 juta kali Q. Ini dia ya. Jadi fungsi fungsi penerimaan kita udah kita dapatkan bahwa R sama dengan 27,5 Q. Nah, namanya mobil ya, mobil itu nggak mungkin mobil itu dijual 1,5, 2,5, kan nggak seperti itu ya. Jadi dijualnya pasti bulat ya, bilangan bulat, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu dia ya. Nah, jadi kalau kita bentuk di sini saat Q1 berarti 27,5 kali Q-nya 1 berarti 27,5. Jadi kalau mobilnya sebanyak 1 buah ya, berarti harganya adalah 27,5 juta. Berarti posisinya di sini ya. Itu dia. Nah, kemudian ya, selanjutnya nih kalau misalnya dia 2 mobilnya, berarti 27,5 dikali 2 berarti adalah 55 juta. Berarti ini dia 55 juta. Jadi kalau 2. Kalau 3 berarti 3 kali 27,5 itu adalah 82,5 juta. Berarti ini adalah grafiknya ya. Jadi ini sudah terbentuklah grafiknya. Ternyata berupa titik-titik ya. Bukan berupa garis. Kenapa? Karena Q-nya itu namanya mobil itu cuma satu-satu ya. Apakah ini memiliki limit? Ini udah pasti enggak, tidak punya limit. Namanya limit itu harus ada limit kiri dan limit kanannya. Nah, sekarang berarti fungsi ini disebut dengan fungsi diskrit ya. Artinya pasti ini tidak berkesinambungan. Kalau berkesinambungan berarti dia ada jalurnya terus gitu ya, berkesinambungan gitu ya. Tapi kalau misalnya ini dikatakan fungsinya fungsi diskrit ya, jadi artinya dia tidak berkesinambungan. Karena apa? Karena penjualan mobil itu hanya boleh 1, 2, 3 yaitu bilangan bulat. Nggak boleh penjualannya itu menggunakan desimal atau setengah-setengah dijual itu ya. Itu penjelasannya ya. Oke, itu dia pertanyaan pertama ya. Jadi saudara pelajari kembali ya, diulang lagi di catatannya ya supaya lebih paham. Oke, yang kedua, fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD. Jadi ini fungsi permintaan ya. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 25 dikurang 3P kuadrat. Tentukan elastisitas permintaan pada tingkat harga P. Nah, kita harus ingat dulu ya, elastisitas itu apa ya. Elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan variabel lain. Nah, elastisitas dapat mengukur seberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Biasanya bagaimana? Jadi ini kita mau mengukur ya, seberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Kalau perubahan harga naik, maka jumlah barang yang diminta pasti turun, kan gitu biasanya ya. Atau sebaliknya, kalau misalnya harganya turun, pasti yang permintaan konsumen itu semakin banyak gitu ya. Nah, ini dia elastisitas permintaan, itu dilambangkan dengan PCD ini ya. Kenapa? Karena dia demand ya. Demand itu artinya permintaan ya.
Jadi ini kita mau mencari elastisitasnya. Jika mutlak ya, mutlak berarti namanya elastisitasnya harus positif ya. Jika dia besar dari 1 artinya ya kalau misalnya besar dari 1 artinya dia itu dikatakan elastik. Kalau dia sama dengan 1 artinya elastik uniter. Kalau kurang dari 1 misalnya 0, sekian gitu ya, berarti itu disebut dengan inelastik ya. Mohon maaf mengganggu pesan Ibu ya. Nah itu dia ya, tentang elastisitas ya. Jadi kita mau mengukur seberapa besar kepekaan konsumen terhadap perubahan harga sekarang. Nah sekarang kita lihat pembahasan soalnya. Jadi permintaannya tadi apa? Fungsi permintaan adalah QD sama dengan 25 dikurang 3P kuadrat. Nah kita mau melihat elastisitas permintaan pada tingkat harga P sama dengan 5. Harga pasarnya 5. Berarti kita cari dulu turunan. Ya ingat lagi turunan ya. Turunan kalau misalnya turunan dari konstanta ya. Kita turunan dari 2 itu adalah 0 ya. Turunan dari 2 adalah 0. Turunan dari apa lagi? Turunan dari 2x itu berapa? 2 gitu ya. Turunan dari x pangkat 2 berapa? 2x ya. Tarik 2-nya ke depan, kemudian pangkatnya dikurang 1 kan gitu ya. Kemudian turunan dari x pangkat 3 berapa? 3x pangkat 2. Jadi 3-nya tarik ke depan, kemudian pangkatnya dikurang 1 ya. Coba dipahami kembali, diulang lagi di catatannya ya supaya lebih paham. Nah, kita lanjut berikutnya ya. Berarti kita punya sekarang QD 25 dikurang 3P kuadrat. Turunan dari Q aksen D berapa? Turunkan Q terhadap P katanya ya. Berarti turunan dari 25 itu adalah 0. Ya, turunan dari negatif 3P kuadrat. Berarti kita kalikan negatif 3 dikali 2 ya. 2 kali negatif 3 negatif 6 P. Kemudian 2-nya dikurang 1 berarti pangkat 1. Ya, makanya dapatnya adalah negatif 6P. Jadi turunan 25 adalah 0. Turunan dari negatif 3P kuadrat adalah negatif 6P ya. Kemudian si D ya, si D itu apa tadi ya? Berarti kita apa dulu ya? Si D itu berarti rumusannya ini ya, turunan Q terhadap P ya dikali dengan P per QD ya. Berarti turunan QD tadi adalah negatif 6P dikali P per QD-nya berapa tadi di soal? QD-nya udah diketahui di soal tadi ini dia ya. Jadi ini kita lihat ya, perhatikan yang ini ya. Nah, ini kita mau cari si D-nya, elastisitasnya. Berarti turunan QD terhadap P adalah negatif 6P tadi ya. Kemudian dikali P. P-nya ditulis lagi. Dibagi dengan 20 QD-nya. QD adalah 25 dikurang 3P kuadrat. Nah, sekarang kita substitusi P sama dengan 5. Diketahui di soal harganya sama dengan 5. Nah, kalau negatif 6 kali 5 dikali dengan 5 per 25 dikurang 3 kali 5 kuadrat ya. Negatif 6 kali 5 negatif 30 dikali 5. Kemudian 25 dikurang 3 kali 5 kuadrat kan 25 ya. Kali 3 berarti 75. Nah, ini 25 kurang 75 adalah negatif 50 ya. Ini negatif 50 dibagi sama bagi nolnya berarti ini dapatnya 3, ini dapatnya 5 ya. Dapatnya 5 ya. 3 berarti 5 bagi 5-nya coret juga dapatnya 3 ya. Jadi itu dia ya. Jadi caranya ya dipahami kembali ya. Kita kalikan negatif 6 kali 5 negatif 30. 5 per 25 dikurang 3 kali 5 kuadrat 25. 25 kurang 75 negatif 50. Sama-sama bagi negatif positif ininya. 30 bagi 50 itu sama hilang nolnya. Berarti 3 kali 5 per 5. Dapatnya 3. Berarti elastik. Artinya elastik ini apa ya? Kalau elastik jika harga naik sebesar 1%, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang. Jadi kalau harga naik ya, kalau harga naik sebesar 1% ya, harga naik sebesar 1% ya, artinya jumlah barang yang diminta akan berkurang 3%. Ya, sebaliknya kalau misalnya harga turun sebesar 1%, maka permintaan juga akan naik sebesar 3%. Itu dia maksudnya ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Ini dia diferensial fungsi majemuk ya. Kalau diturunkan terhadap X, maka Z menjadi konstanta. Kalau diturunkan terhadap Z, maka X-nya yang konstanta. Ya, berarti kalau X pangkat 3 turunannya, kalau X pangkat 3 turunannya adalah 3X kuadrat ya. Diturunkan terhadap X ini ya. Kalau 5Z kuadrat, kalau terhadap X berarti Z-nya itu adalah konstanta. Berarti turunan 5Z kuadrat adalah 0 ya. Kemudian turunan dari negatif 4x kuadrat Z. Berarti negatif 8xz dikurang
6 ya. Kalau misalnya ini sama dengan apa ya? Kalau misalnya Z-nya itu kan konstanta tadi ya. Berarti kalau misalnya 6x diturunkan terhadap x berarti kan 6. Kalau ini berarti negatif 6z kuadrat aja, tinggal lagi. Turunan 8z itu 0, turunan negatif 7 0. Kenapa? Karena dia ketika diturunkan terhadap x maka z menjadi konstanta. Ini lagi, kalau x pangkat 3 diturunkan terhadap z berarti 0 ya, karena x-nya udah menjadi konstanta di sini ya. Kemudian 5z kuadrat berarti 10z, negatif 4x kuadrat z berarti negatif 4x kuadrat ya. Dikurang turunan dari negatif 6xz kuadrat diturunkan terhadap z berarti 2 kali 6 negatif 12xz ya, ditambah 8 negatif 7 diturunkan terhadap Z pun tetap juga 0 ya. Namanya konstanta diturunkan terhadap apapun dia tetap 0. Nah, coba dipelajari kembali nanti ya. Oke, kita lihat berikutnya. Biaya total yang dikeluarkan sebuah perusahaan ya. Biaya total yang dikeluarkan sebuah perusahaan yang memproduksi ya dua jenis barang yaitu X dan Y ya. Ini dia biaya totalnya ya. Biaya totalnya sudah diketahui yaitu X pangkat 2 ditambah 3 Y pangkat 2 ditambah X kali Y. Harga jual per unit itu masing-masing barang adalah harga, kalau harga barang X itu harganya 7 ya, 7 satuan ya. Kemudian harga Y per unitnya adalah 20. Nah, pertanyaannya berapa unit tiap barang harus diproduksi agar keuntungan maksimum? Berapakah besar keuntungan maksimumnya? Nah, sekarang coba diperhatikan. Sama dengan hal yang tadi ya, namanya keuntungan ya, keuntungan berarti kita harus tahu dulu berapa penerimaan kita. Berarti kalau penerimaan rumusnya tadi apa? R sama dengan P kali Q ya, P kali Q kan gitu ya. Nah, kebetulan dia per barangnya ada 2, berarti ini RX sama dengan PX dikali QX. Itu sama dengan PX tadi ada 7 ya, berarti 7QX. Kan diketahui di soal PX sama dengan 7. Berarti RX itu adalah 7QX. Kemudian RY adalah P kali Q ya, berarti Y juga barangnya, berarti P-nya adalah 20 QY ya. Jadi namanya karena barangnya 2, berarti revenue kita, penerimaan dari produsen itu adalah penerimaan untuk barang X dan penerimaan barang Y. Berarti kita jumlahkan, berarti R sama dengan 7QX ditambah dengan 20QY. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Nah, namanya profit, kita mau cari profit ya. Namanya keuntungan maksimum berarti profit. Lambangnya adalah P ya, P. Nah, kalau profit itu keuntungan, artinya itu apa? Yaitu revenue dikurang dengan biaya, kan gitu ya. Yang namanya profit atau keuntungan itu adalah revenue penerimaan dikurang dengan biaya ya. Berarti 7QX ditambah 20QY dikurang dengan biaya total kita apa tadi? QX kuadrat ditambah 3QY kuadrat ditambah QX kali QY. Berarti kalau dikurang berarti udah berubah negatif semuanya ya. Nah, sekarang kita turunkan lagi. Turunkan P itu terhadap QX ya. Berarti kalau terhadap QX berarti 7QX diturunkan terhadap QX berarti 7. Negatif positif 20 QY karena dia terhadap QX berarti QY-nya konstanta, diturunkan terhadap QY berarti 0 ya. Kemudian negatif QX kuadrat diturunkan berarti terhadap QX berarti negatif 2QX. Negatif 3QY kuadrat diturunkan terhadap QX berarti dia konstanta berarti 0. QX dikali QY diturunkan berarti jadinya QY aja ya. Kan dia misalnya 2X diturunkan terhadap X berarti 2 saja kan gitu ya. Berarti konstantanya aja yang tulis. Berarti ini sama dengan 0 ya. Turunan profit terhadap QX itu sama dengan 0. Nah, selanjutnya turunkan profit terhadap Y. Berarti turunan 7QX kalau terhadap Y berarti QX-nya konstanta ya, berarti 0. Kemudian 20 QY diturunkan terhadap QY berarti 20. QX diturunkan ini ya, ini udah pasti 0 ya karena dia merupakan konstanta di sini. Kemudian negatif 6 QY ini kalau diturunkan jadinya negatif 6 QY karena kita turunkan terhadap QY ya. Kemudian negatif QX ya sama dengan 0. Ini kalau kita ubah ini ya, kalau kita ubah QX ini ya, kita pindah ruaskan QX-nya ke sebelah sini jadinya positif ya. Berarti QX itu sama dengan berapa ininya tuh? 20 dikurang 6 QY ya. Jadi QX kita bisa kita ubah 20 kurang 6 QY. Kemudian kita substitusi ke sini. Ya, kita substitusi ke sini. 7
dikurang 2 kali Qx-nya itu adalah 20 dikurang 6 Qy dikurang Qy ya. 7 ya. 2 kali 20 kan min 40 tuh. 7 dikurang min 40 negatif 33 ya. Negatif 33 harusnya ya. Karena ini dipindah ruaskan ya. Nanti dipindah ruaskan. Ya. Kemudian apa lagi ya? 7 ini negatif ya. Negatif, kita tulis negatifnya di sini ya. Negatif 40 ditambah 7 negatif 33. Negatif 2 kali negatif 6 itu adalah positif ya. Jadi rencananya nih mau di apa ya, ikutin ini aja lah ya. Ini dipindah ruaskan semuanya, berarti jadinya 40 ini negatif ya. Seharusnya kan nih 7 dikurang 40 kan negatif 33 ya. Berarti dipindah ruaskan jadi positif 33 ya. Kemudian negatif 2 dikali negatif 6 itu jadinya kan 12 Ky ya. Berarti dipindah ruaskan jadinya adalah positif 12 Ky ya, dipindah ruaskan tadinya negatif ya. Karena dikurang pula 1 ya. Jadi sama dengan 0. Berarti Ky sama dengan 3 ya. Ky-nya sama dengan 3 ya. Negatif 11 Ky sama dengan 33 ya. Berarti Ky-nya dapat 3. Nah, Ky-nya dapat 3 ya. Ky-nya dapat 3 berarti 20 dikurang 6 kali 3 dikurang Qx sama dengan 0. Berarti Qx-nya dapat 2 ya. Nah, ini kita ambil dari persamaan ini aja tadi nanti ya. Tadi ya. Nah, kita lanjut berikutnya ya. Kita mau cek apakah titik maksimum atau minimum ya. Berarti kita turunkan 2 kali ya. Turunkan terhadap X 2 kali, turunkan terhadap Y juga 2 kali ya. Nah, ternyata dia kurang dari 0. Nah, bagaimana kita lihatnya ya. Menurunkan 2 kali ini ya. Menurunkan 2 kali ini. Ini dia. Ya, berarti 7 dikurang 7 diturunkan terhadap Qx berarti 0, negatif 2 Qx diturunkan terhadap Qx berarti itu adalah negatif 2 ya. Negatif Ky diturunkan terhadap Qx berarti 0, berarti negatif 2 ya. Jadi kalau diturunkan 2 kali ternyata dia dapatnya negatif 2, nilainya kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 dia merupakan titik maksimum ya. Diturunkan juga Y-nya terhadap 2 kali ya, juga begitu ya. Ini dia 20 diturunkan terhadap Ky berarti 0. Negatif 6 Ky diturunkan terhadap Ky itu adalah negatif 6. Qx diturunkan terhadap Ky itu adalah 0. Berarti negatif 6 ya kurang dari 0. Artinya dia adalah titik maksimum. Berapakah keuntungan maksimumnya? Berarti kita punya fungsi keuntungan maksimum kan ini tadi ya. Fungsi keuntungan maksimum ini dia fungsinya ya. Berarti kita tinggal substitusi aja Qx-nya tadi. Qx sama dengan 2 ya. Qx sama dengan 2, 7 kali 2 ditambah 20 kali Q-nya itu adalah 3 tadi ya. Dikurang dengan Qx kuadrat berarti 2 kuadrat dikurang 3 kali Q-nya adalah 3 kuadrat dikurang 2 kali 3 ya. Nah, didapatkanlah untung maksimumnya itu adalah 37 ya. Nah, ini dia untuk persiapan ujian kita. Nah, Ibu ulang lagi yang ini ya. Mungkin saudara ada yang ragu tentang ini ya. Bagaimana negatif positifnya terbalik-balik ya. Nah, jadi gini, Ibu ulang saja ya. Ini tadi ya. Kan kita punya 7 dikurang ya. Negatif 2 kali 20 kan negatif 40. Negatif 2 kali negatif 6 jadinya positif 12 Ky. Kan gitu ya. Dikurang Ky gitu ya. Nah, sama dengan 0 kan gitu ya. Berarti kalau ini kan sama dengan 0 dari totalnya tadi ya. Nah, atau diperkecil lagi lah tulisannya ya. Nah, ini pulang lagi ya supaya lebih paham ya. 7-nya tetap ya dikurang 2 kali 20 berarti 40. Kemudian ditambah negatif 2 kali negatif 6 itu adalah 12 Ky ya. Kemudian dikurang Ky. Sama dengan itu adalah 0 kan gitu ya. Sama dengan 0. Nah, kemudian 12 Ky dikurang Ky kan 11 Ky ya. Berarti ini kan negatif 33 ditambah 11 Ky ya sama dengan 0 ya. Berarti 11 Ky ya sama dengan
Berapa? Negatif 33 pindah ruas jadi 33. Berarti Q-nya dapat 33 bagi 11. Berarti dapat 3. Itu dia ya. Itu dapat 3. Kalau misalnya saudara ragu deh, kenapa positif jadinya, ini kenapa negatif gitu ya. Boleh juga dengan cara ini. Ini dipindah ruaskan ya. Dapat Q-nya 3. Nanti kita substitusi Q-nya 3 nih ke persamaan tadi udah dapat nih. 20 dikurang 6 kali Q-nya 3 dikurang Qx sama dengan 0. Dapatlah Qx-nya sama dengan 2 ya. Nah, kemudian baru cari untuk menentukan titik maksimum minimumnya, diturunkan 2 kali ya profitnya. Kemudian untuk keuntungan maksimumnya kita lihat kembali tadi, keuntungan maksimum itu kita lihat profitnya ini ya, fungsi profitnya tinggal substitusi aja nilai Qx dan Qy-nya. Nah, semoga paham ya dengan penjelasan Ibu ini ya. Jadi kalau misalnya lebih baiknya itu lagi ya dicatat ulang lagi supaya lebih paham. Oke ya. Mari kita bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.